Hai cu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Tania Amelia Putri di Teni TAP TV. Dan apa kabar kalian semuanya hari ini? Aku berdoa semoga kalian semuanya baik-baik aja, moodnya bagus, happy gitu kan. Dan aku minta maaf banget karena udah beberapa hari ini aku nggak upload video teman-teman, karena ada beberapa kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan. Oke ya, dan kali ini aku bakalan kembali nih ngajak kalian ke salah satu segmen yang paling kita tunggu-tunggu di channel aku ini, ya, yaitu segmen Termuram. Teknik ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan kali ini kita tuh bakalan membahas suatu hal yang sangat unik dan juga sangat-sangat menyeramkan. Seperti yang udah kalian lihat di judul, yaitu tentang alat-alat yang digunakan untuk penyiksaan, ya. Bahkan alat ini juga merupakan alat hukuman mati, teman-teman. Nah, so daripada lama-lama lagi aku ngomel-ngomel ya, langsung aja kita ke segmen Termuram, teknik ngobrolin mistis, unik, dan seram. Jadi cu, seperti yang kita ketahui sampai dengan hari ini, seseorang yang melakukan kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat berat, sampai-sampai tidak bisa dimaafkan lagi, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman mati. Nah, kalau zaman sekarang, hukuman mati itu bisa kita lihat seperti hukuman tembak, hukuman pancung mungkin masih ada, kemudian juga hukuman suntik mati. Nah, tapi berbeda dengan hukuman mati pada zaman dulu cu. Kenapa berbeda? Kalau zaman sekarang, ya, hukuman mati itu hanya bagaimana caranya menghilangkan nyawa orang tersebut. Tapi kalau zaman dulu, didesain sedemikian rupa supaya menyiksa dulu, memberikan sakit secara psikis, mental, dan juga secara fisik. Semuanya disiksa. Dan kita bakal ngebahas satu persatu alat-alat penyiksaan pada zaman dahulu. Nah, mungkin ya tujuan orang-orang zaman dahulu membuat hukuman seberat ini dan semengerikan ini, serta disaksikan oleh banyak orang, kadang disaksikan oleh warga, keluarga, dan lain-lain, supaya menimbulkan efek jera ataupun membuat seseorang itu takut untuk berbuat kesalahan. Alat penyiksaan yang paling tidak manusiawi yang pertama adalah head crusher atau penghancur kepala. Nah, cuy, alat ini tuh terbuat dari logam, ya. Bisa kita lihat ada plat besi di bawahnya dan kemudian ada kayak setengah helm gitu. Itu adalah tempat naruh kepala si tersangka, yang kemudian ada sekrup di atasnya. Itu bisa diputar, yang bikin mengencangkan antara plat bawah dengan helm tersebut. Jadi kayak semakin lama tuh makin deket gitu. Brep. Sedangkan kepala si tersangka ditaruh di bagian tengahnya. Bisa kita bayangkan kan? Dan yang pertama akan terjadi itu adalah hancurnya bagian rahang dari narapidana, yang kemudian disusul dengan copotnya semua gigi jelasnya, dan matanya pun akan keluar dari rongganya. Dikencangkan terus sampai dengan otaknya hancur berantakan. Relax bentar, baru ngebayangin aja udah bengek nih. Nah cuy, jadi hukuman penghancur kepala ini dulu berlaku pada masa-masa periode awal modern. Periode awal modern ini sendiri setelah abad pertengahan, mulailah periode awal modern. Nah, tapi sampai sekarang itu udah nggak berlaku lagi cuy, karena hukuman ini dianggap sangat-sangat mengerikan, sangat-sangat tidak manusiawi, dan terlalu menyiksa seseorang. Alat penyiksaan yang paling tidak manusiawi selanjutnya adalah rat torture atau penyiksaan tikus, cu. Seperti yang kita ketahui, cu, bahwa tikus itu adalah hewan yang bisa makan apa aja. Kabel dimakan, sandal dimakan sampai habis, ya kan? Apalagi tubuh manusia. Daging manusia itu kan lebih lembut. Nah, jadi pada abad ke-17 di Eropa itu ada sebuah penyiksaan yang sangat-sangat kejam, yaitu penyiksaan tikus. Bagaimana proses penyiksaan ini sendiri? Jadi ada kayak kandang kecil setengah lingkaran gitu, kayak kandang ayam tapi versi kecil supaya bisa ditaruh di atas perut. Nah, kemudian diikat erat di perut. Di dalam kandang itu ada tikus. Ada beberapa ekor tikus
yang kemudian kandang tersebut dipanaskan, cuy. Nah, karena efek panas ya kan, kandang ini terbuat dari logam, si tikus-tikus ini pun mencoba untuk mencari jalan keluar. Nah, nggak mungkin si tikus-tikus ini ngegigit logam tersebut kan. Jadi otomatis dia akan menggerogoti perut korbannya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Nah, karena si tikus-tikus ini panik, dia bakalan mencongkel, menggigit, dan mengoyak-ngoyak perut dan juga isi perut dari si korban tadi. Nah, jadi secara otomatis si korbannya ini pasti akan meninggal karena gigitan dari tikus-tikus ini. Yang pasti tikus-tikus ini mencari jalan keluar sampai dengan mereka dapat jalan keluar. Entahkah mereka akan mencongkel terus sampai dengan melewati bagian usus, habis semua ginjal segala macam, karena mereka mencari jalan keluarnya, cuy. Sumpah ini mengerikan banget. Jadi cuy, dengan cakar dan juga gigitan dari tikus ini, ya secara cepat itu ngebuat orang yang merasakan siksaan ini tuh benar-benar menderita banget. Jadi yang dirasakan oleh korban ini gak cuma rasa sakit secara fisik, tapi juga merasakan teror. Kemudian cuy, alat penyiksa yang paling kejam selanjutnya adalah keledai Spanyol. Nah, kalau dilihat dari bentuknya kayak sederhana aja kan cuy, dan namanya juga keledai Spanyol. Nah, tapi kalian tahu nggak bahwa hukuman ini tuh bener-bener sadis banget dan membuat rasa sakit yang luar biasa untuk korbannya. Karena keledai Spanyol ini sendiri terbuat dari kayu, yang kemudian di atasnya tuh dibentuk kayak segitiga runcing banget gitu. Terus ada penyangga, ada kakinya, kayak kaki meja gitu. Nah, kemudian sang korban pun ditaruh duduk di atas yang runcing itu cuy. Jadi alat vitalnya itu di bagian runcing. Dengan berat tubuh kita aja itu bakalan membuat rasa perih, rasa sakit yang luar biasa. Nah, ini tuh nggak cuman dengan beban bobot tubuh aja, tapi juga ditambahkan alat pemberat gitu di kedua kaki si korban yang kemudian membuat rasa sakit itu semakin menyiksa cuy. Bahkan si korban akan meregang nyawa karena tidak mampu menahan rasa sakit dari alat ini. Jadi benda-benda masa lampau ini emang sengaja dibuat sedemikian rupa supaya menyiksa, menyakitkan, dan sangat-sangat membuat si korban menderita. Alat penyiksa yang paling kejam selanjutnya adalah desau atau penggergaji. Oke cuy, hukuman gergaji ini sendiri ya adalah salah satu hukuman yang menurut aku paling mengerikan banget. Dan juga sebenarnya aku pernah ngebahas hukuman ini sebelumnya di TikTok ya, dan kali ini aku bakalan ngebahas di YouTube. Hukuman ini tuh kenapa sampai sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi yang pertama, dia itu akan menggantung korbannya dengan posisi yang terbalik cuy. Dari situ aja kita tuh udah bakalan merasa tersiksa kan, dengan kepala di bawah, kaki di atas, dan juga direntangkan gitu, diikat sekuat-kuatnya, udah di posisi kegantung. Kemudian akan ada dua orang algojo yang akan memegang ujung-ujung gergaji dan kemudian mulai menggergaji dari bagian alat vital dari korbannya. Kemudian digeser, geser yang akan membelah perlahan dari mulai alat vital sampai dengan bagian perut cuy. Dan kenapa cuy? Hukuman ini tuh bisa jadi hukuman yang sangat-sangat sadis dan mengerikan banget karena dalam posisi terbalik seseorang itu akan lebih lama terjaga. Dia tuh bakalan tetap sadar, jadi nggak bakalan pingsan. Kalau misalnya posisinya kepala di atas, rasa sakit yang dirasakan oleh korbannya ini bakalan bikin hilang kesadaran. Nah, tapi ini enggak. Walaupun udah dibelah dari bagian alat vital sampai dengan perut korban, dia bakalan tetap merasakan rasa sakit itu dengan sadar cuy. Ini benar-benar mengerikan banget. Nah, kemudian korban ini akan didiamkan sampai dengan mati kehabisan darah. Kalau dari tadi kita udah membahas alat-alat yang digunakan untuk hukuman mati yang ada di Eropa, di Spanyol, dan lain-lain. Dan kali ini aku bakalan ngebahas salah satu pembunuhan atau hukuman mati dari Asia. Ini adalah salah satu hukuman yang paling kejam juga karena benar-benar menyiksa secara psikis dan mental. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena simpel banget, alatnya menggunakan tunas bambu.
Seperti yang kita ketahui bambu itu benar-benar benda tajam yang bisa efektif banget untuk melukai bahkan membunuh seseorang. Seperti yang kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia sendiri menggunakan bambu runcing loh dulu, para pahlawan kita yang luar biasa. Nah, tapi ini berbeda ya. Di Cina pada zaman dahulu ada hukuman mati dengan tunas bambu. Jadi korbannya itu bakalan digantung di atas tunas bambu yang masih kecil-kecil. Nah ini tuh disiksa secara mental nih orangnya, yang bakalan kayak, aduh gue 2 hari lagi mati nih, gue 3 hari lagi mati nih. Karena kenapa? Si bambu ini adalah tumbuhan yang paling cepat tumbuh salah satu tumbuhan yang paling cepat tumbuhnya, yang bahkan 60 cm per hari. Bahkan pernah ada rekor sekitar 90 cm per hari. Nah, kemudian tunas-tunas bambu yang kecil ini tidak perlu memakan waktu yang lama banget, tapi dalam waktu beberapa hari sudah pasti akan membunuh korbannya karena menusuk dan juga menembus tubuh dari korban. Kalau menurut kalian dari beberapa alat-alat yang udah kita bahas tadi, itu yang paling sadis yang mana sih Dan yang paling makan waktu lama itu juga paling mengerikan ya, yang kayak beberapa hari kita harus mikir dan juga nahan rasa sakit itu terlalu lama. Gils, tapi ini semua tuh bikin kita tuh jadi lebih banyak bersyukur kita hidup di zaman yang seperti sekarang, dan juga semoga ini juga jadi pembelajaran loh buat kita semua supaya tidak mencoba untuk berurusan dengan masalah hukum ya karena supaya hidup kita aman, tentram, tenang gitu loh. Apalagi kita di zaman yang seperti sekarang, jadi kita akan lebih dilindungi juga oleh hukum, gak bakalan sekejam yang dilakukan di zaman dulu kayak yang kita bahas tadi. Baiklah sayang aku, ya sebenarnya masih banyak banget nih alat-alat dari penyiksaan ataupun alat-alat untuk hukuman mati, serta hukuman-hukuman mati yang paling sadis dan paling kejam di dunia ini. Dan kali ini sepertinya kita bahas yang ini dulu. Next time kita bakalan bahas lagi. Kalau kalian suka, kalian request di bawah mau aku bahas apa lagi teman-teman. Dan juga terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Semoga suka dengan video ini. Jangan lupa tentunya di like, di share, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku karena aku bakalan upload terus. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.